Sahabat yang baik, Tuhan Allah memanggil kita untuk melayani sesama dan dirinya. Karena melayani adalah wujud dari suatu pekerjaan baik yang telah Allah siapkan untuk kita, dan itu juga merupakan tanda cinta kita kepada Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus siap melakukan perintah Tuhan, salah satunya dengan melayani. Jadi sahabat, mari jadikan pelayanan menjadi sebuah keharusan dalam hidup kita, karena dengan melayani, berkat dan karunia Tuhan akan selalu tercurah bagi kita. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah bersemangat melayani Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan dan sharing yang kami bagikan mengingatkan kepada kita untuk kita melayani dengan bersemangat di dalam Tuhan ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya hari-hari ini untuk kami terus bersemangat di dalam Engkau, bahkan melayani dengan bersemangat di dalam Engkau. Karena kasih-Mu yang besar yang menyala-nyala di dalam kami, sehingga hari ini Kau membuka hati kami untuk kami siap menerima firman-Mu yang akan mengingatkan kami untuk kami bisa melayani Tuhan dengan bersemangat dan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema bahwa hari ini kita akan membahas tentang bersemangat melayani Tuhan. Mari kita saksikan tayangan ini. Sahabat terkasih, melayani dengan tulus akan mendatangkan banyak berkat bagi hidup. Namun untuk itu diperlukan pengorbanan tanpa lelah.
Hal ini dialami oleh Hendrik Leverty, seorang penginjil yang dulunya mengalami berbagai kepahitan yang sempat membuat hidupnya jadi menyimpang dari ajaran Tuhan. Namun, hidupnya saat ini sudah 100% untuk Tuhan. Ia tak kenal lelah melayani walau jauh di daerah pedalaman sekalipun. Ia memberitakan Injil, seminar rohani, dan bakti sosial sampai di pedesaan karena menurutnya masih sedikit hamba Tuhan yang melayani sampai ke daerah terpencil. Mulai dari waktu, fisik, dan uang, ia berikan semua demi pelayanan. Wah, mulia sekali ya sahabat. Jadi bagaimana pendapatmu? Wah, kita sudah melihat tayangan ini tadi ya. Ya, bagus. Nah, Yos, kita mau tanya nih, apa nih pendapatmu dengan tayangan ini tadi? Luar biasa kan ya? Luar biasa, aku senang banget lihatnya. Sampai saat ini ternyata masih ada loh orang yang mau jauh-jauh ke pedalaman buat melayani. Iya. Nggak cuma ngasih waktunya, tapi juga tenaganya. Iya. Puji Tuhan ya. Ya, amin. Wah, Benar, betul, puji betul. Tuhan ya. Benar. Ya. Benar ini satu anugerah Tuhan yang menyertai Hendrik ini. Jadi puji Tuhan, kita semua sangat diberkati dengan tayangan video kesaksian dari Evangelis Hendrik Leverty yang banyak membantu gereja-gereja, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman yang hidupnya sangat sederhana. Wah, itu benar sekali ya. Ya. Melalui pelayanannya itu banyak gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang dibantu. Sehingga mereka bisa lebih maksimal lagi dalam melayani Tuhan dan memberitakan Injil di pedalaman. Amin. Nah sahabat yang baik, biarlah hari ini melalui firman Tuhan ini juga kita dikuatkan ya. Mari kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Mari kita baca dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan ya. Melalui tayangan tadi ya. Dan firman Tuhan yang tadi dibacakan, kita diingatkan bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sama seperti Yesus, bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Jadi Yesus ini menjadi model jadi teladan kita. Bagaimana kita dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Amin. Ya. Nah, jadi kita harus mengerti nih bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Bahwa kita hidup di dunia ini fokusnya bukan kepada apa yang kita dapat dari orang lain, tetapi fokus kita kepada apa yang kita dapat berikan kepada orang lain. Melalui apa? Melalui potensi kita, talenta kita, dan apa yang ada pada kita tentunya ya. Wow, benar ya. Apa yang bisa kita berikan untuk orang lain ya. Karena dunia mengajarkan kita untuk menjadi orang yang egois. Ya, itu benar dan ya. berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Apa yang saya dapat nih? Apa nih yang saya dapat? Saya dapat gitu untung ya? apa nih? Iya, gitu, benar. ya. Nah, tetapi Yesus mengajarkan dan memberi teladan bagaimana kita hidup dan mengutamakan kepentingan Tuhan. Karena oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita ini sudah ditebus, sudah diselamatkan dan dibenarkan di dalam Yesus. Amin. Jadi ini penting banget ya. Kita melayani karena kita sudah dikasih Sudah oleh Tuhan. dikasih oleh Tuhan, sudah ditebus. Iya, jadi pelayanan kita bukan karena tuntutan. Betul. Tapi sebagai ekspresi kasih kita kepada Amin. Tuhan ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti nih bahwa kita telah lebih dahulu mengasihi Tuhan, jadi kita melayani sebagai ekspresi kasih Tuhan kita. sudah lebih dulu mengasihi kita. Gitu. Iya, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih bukan tuntutan menjadi dasar dalam pelayanan kita. Yang paling penting adalah kasih, jadi bukan tuntutan. Iya. Yang menjadi dasar dalam pelayanan kita ini ya. Sebab pelayanan Yesus selalu digerakkan oleh kasih. Amin. Dan belas kasihan untuk menolong dan menjawab kebutuhan orang lain dengan kuasa dari kasih Tuhan yang dapat membebaskan, menyembuhkan, dan memulihkan. Ya. Amin. Penting sekali ya kita ini melayani, didasari dan dimotivasi dengan kasih. Ya. Sebab
di dalam kasih ada kuasa. Ya. Dan ketika kita melayani dengan kasih, maka kita melayani dengan otoritas Tuhan. Dan kita akan melepaskan kuasa Tuhan yang dapat membebaskan, menyembuhkan, dan memulihkan orang-orang lain. Oleh karena itu, biarlah kita bersemangat melayani dan dengan kasih yang dari Tuhan. Amin. Nah, ini penting ya, kita bersemangat melayani dengan kasih yang dari Tuhan. Ya. Nah, sahabat yang baik, saat ini kita masih membahas tentang bersemangat melayani Tuhan. Mari kita mau saksikan tayangan selanjutnya. Sahabat, melayani adalah wujud dari sikap seorang murid Yesus. Dalam melayani, kelemahan atau kekurangan bukanlah alasan untuk tidak melakukannya. Justru Tuhan akan bekerja dalam kekurangan kita. Hal ini terjadi pada Loisa Hanjono, seorang hamba Tuhan yang sukses melayani Tuhan dengan menjadi motivator rohani walau dalam keadaan fisik yang sangat terbatas. Namun Tuhan memakainya dengan cara yang sangat luar biasa. Sudah jutaan orang berhasil dimotivasi oleh Loisa. Ini merupakan wujud penyertaan Tuhan dan pelayanan tulus yang sesungguhnya. Sebagai umat percaya, siapkah kamu untuk terus melayani Tuhan dalam kondisi apapun? Wah, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, luar biasa Ini luar loh. biasa banget ya. Aduh. Kesaksian dari Ibu Loisa Hanjono ya, yang sudah berusia 44 tahun dan lahir dalam keadaan fisik yang sangat terbatas ya. Tetapi di dalam menjalani hidupnya sangat luar biasa dan menginspirasi banyak orang. Ini luar biasa dan ya. sangat memberkati sekali memberkati, ya. Karena justru dalam keadaan fisiknya yang sangat terbatas ini, ia telah dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena telah memberi motivasi bagi banyak orang. Amin, ini bagus banget ya. Jadi kadang-kadang kan kita suka banyak alasan. Saya kurang ini, saya begitu ya. Tapi dengan kesaksian dari Bu Loisa Hanjono ini diingatkan Tuhan bahwa setiap kita dipanggil untuk melayani. Dan tidak bisa dibatasi dengan keadaan kita gitu ya. Seperti Ibu Loisa tadi ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, puji Tuhan ya. Rancangan yang masa depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Iya, damai sejahtera. Bukan kecelakaan ya. Nah, itu sebabnya kita semua sangat diberkati tadi ya, dan dikuatkan dengan kesaksian Bu Loisa Hanjono dan firman Tuhan tadi ini. Bahwa adalah salah satu firman Tuhan yang menguatkan dan memotivasi daripada Bu Loisa ini tadi. Untuk Bu Loisa bangkit dari kondisi fisik yang cacat dan terbatas tadi. Sehingga sekarang Bu Loisa Hanjono ini telah banyak menjadi berkat dan memberi motivasi bagi banyak orang. Amin. Jadi firman Tuhan ini seperti mengingatkan kepada dia, meskipun kondisi fisiknya terbatas, tapi tidak ada yang buruk. Iya. Rencana Tuhan selalu baik. Selalu baik. Nah, ini yang luar biasa. Jadi Bu Loisa melihat dengan kacamata Tuhan. Iya. Dari cara pandangnya Tuhan. Nah, bayangkan dengan kondisi Bu Loisa yang cacat dan sangat terbatas ini, tetapi dia begitu bersemangat, begitu menyala-nyala dalam melayani Tuhan, sebab imannya dan pengenalannya akan Tuhan yang baik, yang mengasihi dia, yang percaya bahwa rancangan Tuhan bagi dirinya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, telah membuat dia tidak mau dibatasi dengan kondisi fisik yang cacat untuk tetap melayani Tuhan dengan bersemangat dan sungguh-sungguh ya. Wow, luar biasa ya. Nah, bagaimana nih dengan kita yang mungkin keadaan fisiknya terbatas atau mungkin lebih baik atau lebih sehat dari Bu Loisa? Apakah kita sudah bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar kepada kita? Oleh karena itu, melalui kisah dari Bu Loisa ini, kita diingatkan supaya
kita berhenti untuk mengasihani diri kita. Iya, amin. Berhenti untuk berespon negatif tentang diri kita. Dan berhenti untuk bersungut-sungut. Amin. Ya. Ini penting banget nih, berhenti untuk bersungut-sungut ya. Karena seringkali kita komplain begini dan begitu ya. Jadi kita harus bangkit nih ya, sahabat yang baik, ingat ya, bangkit untuk apa? Percaya bahwa rancangan Tuhan untuk kita tidak ada satupun rancangan kecelakaan atau tidak ada satupun rancangan yang jahat. Tapi rancangan Tuhan untuk kita adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, dan hari depan yang penuh harapan. Jadi kita harus percaya, mengerti, menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan dan kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin ya. Oleh karena itu, mari sahabat yang baik, kita diingatkan, kita dimotivasi dan kita diinspirasi supaya apapun keadaan kita dan kondisi kita, biar kita semua bangkit dan bersemangat untuk melayani Tuhan sebagai bentuk respon kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita melayani Tuhan karena kita didasari dan dimotivasi oleh ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Amin. Ini penting banget ya. Semua didasari oleh kasih kita kepada Tuhan ya. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Salah satu di antaranya kita akan baca dari Simon Adinata. Silakan sayang. Ya, begini isi DM-nya ya. Shalom Pastor Agus dan Bu Mala, Pak Agus dan Bu Mala. Iya, Saya Shalom ya, Shalom Simon. Saya Simon mau berterima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga selalu menjadi berkat bagi seluruh bangsa di seluruh bumi. Amin. Terima kasih Simon. Wah, terima kasih Simon ya buat doanya. Puji Tuhan kita dapat support dan dukungan dari Simon luar ya. biasa ya. Makasih ya buat doanya dan juga dukungannya yang sangat menguatkan dan memberkati kami Simon ya. Doa kami tentunya untuk Simon yang terbaik ya, supaya Simon diberkati dan menjadi berkat dan tentunya memuliakan Tuhan. Nah ini ada firman Tuhan buat Simon yang akan menguatkan Simon. Bilangan 6:24 dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau ya. Amin. Amin. Ya, kita mau berdoa buat Simon ya. Terima kasih Bapak Surgawi untuk anakmu yang terkasih Simon Tuhan, yang begitu luar biasa mendukung, mendoakan kami dan menginginkan agar berita kabar baik daripada Yesus ini boleh didengar oleh banyak orang, sehingga kami tahu oleh kuasa daripadamu, berita kabar baik Injil kerajaanmu boleh didengar oleh banyak orang. Sehingga setiap orang dapat melihat adanya harapan, adanya kasih yang berlimpah-limpah, adanya kebaikan Tuhan, adanya anugerah Tuhan bagi mereka. Sehingga hidup mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat dan kembali kepadamu. Untuk masuk di dalam anugerah penebusan dan pengampunan yang daripadamu. Sehingga hidup mereka diubahkan. Terima kasih untuk anakmu Simon yang merindukan kuasamu, kasihmu, dan cintamu boleh didengar, boleh dirasakan juga oleh banyak orang. Berkati Simon Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Biarlah berkat anugerah, kasih sayang, kemurahan, dan kebaikanmu terjadi atas kehidupannya. Terima kasih Bapa untuk anakmu Simon, kami percaya Simon selalu ada dalam penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku.
nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Nah sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat bersemangat melayani Tuhan? Pertama, kita bersemangat melayani Tuhan karena kita mengikuti teladan Yesus. Bagaimana Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jadi kita melayani bukan karena tuntutan, tetapi didasari dan dimotivasi oleh kasih Tuhan yang ada dalam kita. Nah, yang kedua, kita bersemangat melayani Tuhan sebagai respon kita kepada kasih Tuhan yang telah mengasihi kita. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan untuk kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Nah sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat dan berubah, dan mengerti bahwa rancangan Tuhan untuk hidupmu adalah rancangan damai sejahtera, mari tinggalkan kehidupanmu yang lama dan datang kepada Tuhan, serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kami mulia di mata Tuhan. Dan kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu bagi kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Oleh anugerah Tuhan, kami berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Oleh anugerah Tuhan kami bangkit untuk meresponi kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Supaya oleh anugerah-Mu Tuhan kami bersemangat dalam melayani Tuhan. Melalui semua potensi, talenta, dan apa yang ada pada kami. Sehingga kami dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.
jadi